Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar P3K Guru, khusus chat UNBK untuk P2 dan P3. Di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa sudah sangat jelas dua kejelasan nasib P2 dan P3 tanpa penempatan di P3K Guru 2023 terkait dengan penilaian diri sendiri yang dikemas dalam tes chat UNBK berdasarkan informasi daripada Ibu Dirjen GTK Ibu Prof Nunuk Suryani, meskipun sebenarnya belum dituangkan dalam Juknis P3K Guru tahun 2023. Tapi kita tetap menunggu ya, mudah-mudahan saja di Juknis P3K Guru 2023 nantinya betul-betul memprioritaskan P1, P2, P3 untuk diangkat menjadi ASN P3K. Nah, berikut dua kejelasan nasib P2 dan P3 tanpa penempatan di P3K Guru 2023 berdasarkan info dari Prof Nunuk Suryani ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point, ke informasinya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwa di seleksi P3K 2022 kemarin itu ada 3 mekanisme tesnya. Yang pertama, penyelesaian 193.000 guru lulus PG. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilaksanakan seleksi kesesuaian untuk 724.029 guru honorer negeri. Jika masih tersedia formasi, maka akan dilaksanakan seleksi tes. Nantinya yang berlaku itu hanya ini Bapak Ibu ya. Yang mengalami perubahan adalah yang di bagian sini. Jadi nantinya penyelesaian guru lulus passing grade itu akan berlanjut di P3K Guru tahun 2023. Tunjuk saja juknisnya ya, tapi akan ke sana, mengarah ke sana ya. Terkait penuntasan untuk 193.000 guru lulus passing grade. Yang mengalami perubahan itu adalah terkait dengan seleksi kesesuaian verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri, yaitu THK dan guru honorer negeri, yang mana nantinya untuk seleksi observasi yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan itu ditiadakan di P3K Guru 2023 dan mewajibkan THK2 dan guru honorer negeri yang masa kerja 3 tahun ke atas itu mengikuti tes cat UNBK. Jadi bukan lagi kepala sekolah yang melakukan observasi, tapi guru yang bersangkutan yang akan mengikuti tes cat UNBK seperti halnya tes untuk pelamar umum. Tapi salah satu yang menjadi pembeda yaitu materi soalnya untuk P2 dan P3 itu dikemas dalam bentuk soal-soal observasi atau penilaian diri sendiri, seperti itu ya. Nah, jika masih tersedia formasi nanti, maka barulah dilaksanakan seleksi tes. Nah, seleksi tes ini untuk P4 atau pelamar umum, seperti itu ya. Jadi logikanya masih seperti itu. Jadi masih ada sedikit kemiripan antara P3K Guru 2022 dengan 2023. Karena kalau yang P3K 2023 ini tetap memprioritaskan P1 dan untuk seleksi tesnya ini untuk P4, sedangkan yang mengalami perubahan sedikit itu jenis seleksi untuk P2 dan P3. Itu menggunakan tes cat UNBK kalau di P3K Guru 2023, tapi dikemas soalnya dalam bentuk soal observasi, seperti itu ya. Tapi bukan lagi kepala sekolah yang melakukan penilaian, itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Dirjen GTK ya, seperti itu. Meskipun sebenarnya juknisnya belum keluar. Nah, di sini kita lihat ya bahwa sudah jelas ya dua kejelasan nasib untuk P2 dan P3 tanpa penempatan di P3K Guru 2023 nantinya ya. Jadi ada dua kejelasan nasib P2 dan P3 ini berdasarkan rangkuman info yang kami dapatkan dari Ibu Nunuk Suryani ya selaku Dirjen GTK.
Nah, di sini kita lihat teman-teman ya bahwa untuk P2 dan P3 di P3K Guru 2023 itu akan ikut kembali tes CAT UNBK dan materi soalnya itu seputar penilaian diri sendiri atau observasi. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa meskipun nanti Bapak Ibu tidak akan diobservasi lagi oleh kepala sekolah, tapi nantinya di P3K Guru 2023 Bapak Ibu akan ikut tes CAT UNBK untuk P2 dan P3. Tetapi jangan khawatir, soalnya itu tidak seperti dengan soal pelamar umum. Nanti soal tes CAT UNBK untuk P2 dan P3 itu hanya seputar penilaian diri sendiri Bapak Ibu dan observasi. Seperti itu ya. Nah, ini kejelasan nasib P2 dan P3 yang pertama. Kemudian kejelasan nasib P2 dan P3 tanpa penempatan yang kedua, yaitu adalah urutan penempatan P2 dan P3 itu berdasarkan status prioritas dan perengkingan nilai Bapak Ibu ya, jika status prioritas sama. Nah, jadi untuk urutan penempatan P2 dan P3 nantinya itu akan berdasarkan urutan status prioritas. Misalkan ya seperti ini. Ada sekolah A, kemudian satu formasinya, pelamarnya dua. Ya, pelamarnya ada dua, satu P2, satu P3, maka yang diprioritaskan dulu adalah P2 Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia adalah P2 sedangkan di sini P3. Tapi kalau misalkan nanti status prioritasnya sama, misalkan di sekolah A ini formasinya satu, pelamarnya dua, yang ini adalah P3, kemudian guru yang kedua juga adalah P3, maka sama-sama kuat ya, status prioritasnya itu adalah sama-sama pelamar prioritas 3. Jadi cara untuk menentukan siapa yang mengisi satu penempatan di sekolah ini yaitu dengan cara melihat perengkingan nilai. Perengkingan nilai itu kemungkinan besar melihat dari tes CAT UNBK yang dilakukan sebelumnya. Tes CAT UNBK berdasarkan soal penilaian diri sendiri atau observasi. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi itu urutan penempatan P2 dan P3 itu berdasarkan status prioritas dan perengkingan nilai jika status prioritasnya itu sama. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dikatakan bahwa P1 dituntaskan di seleksi P3K 2023 termasuk ya P1 pembatalan. Kemudian untuk P3 tanpa penempatan itu artinya tidak lulus Bapak Ibu ya. Jadi P3 tanpa penempatan itu wajib untuk dites lagi. Kemudian P3 tes itu menggunakan CAT UNBK. Tes CAT UNBK P3 adalah soal observasi. Observasi CAT UNBK P3 bukan observasi Capsek tapi diri sendiri. Nah, sedangkan guru baru sekolah negeri masuk Dapodik masa kerja kurang dari 3 tahun itu nantinya masuk pelamar umum. Jadi sudah terjawab juga ya bagi guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun. Nantinya Bapak Ibu itu akan masuk dalam pelamar umum ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, jadi untuk juknis P3K itu belum ada ya. Jadi ingat, kita harus tahu bahwa juknis P3K itu pada umumnya berlaku 1 tahun ya. Misalnya 2022 observasi, jadi juknis 2023 kita tunggu lagi. Sedangkan di sini ada hasil pertemuan Prof Nunuk Suryani tanggal 13 Mei 2023. Itu ada 2 poin pentingnya Bapak Ibu. Yang pertama, guru bahasa Inggris di seleksi P3K 2023 akan dilinirkan di SD sebagai guru kelas. Amin ya, mudah-mudahan saja. Jadi kita tunggu saja ya keputusan akhirnya atau keputusan resminya nanti. Peserta P2 dan P3 di P3K 2023 tidak diobservasi Capsek tapi CAT UNBK. Nah, semoga bermanfaat ya. Tapi intinya jadikan saja informasi ini tambahan referensi. Kita tunggu juknis resmi dari juknis resmi P3K Guru 2023 dari Kemendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.